Bagaimana rasanya lihat video-video tadi? Merinding. Masih kagum? Betul? Yang lain gimana? Berkesan banget. Masih berkesan? Betul? Ada rasanya? Ada. Saya mungkin nggak bisa berkata-kata jujur aja. Masih ada? Ya. Luar biasa ya, masa-masa itu kita masih bisa jalani sampai hari ini. Ada beberapa rekan kerja kita juga sudah tidak bekerja sini. Ada beberapa rekan kerja juga sudah tidak bekerja karena memang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ya. Dan selalu ada di dalam doa-doa kita. Tuh ya. Nggak ada yang pernah tahu ya. Beliau-beliau dipanggil dulu, yang mendahului kita semua. Dan ini momen-momen yang ini ada di YouTube AOC ya. Bisa dilihat kapan aja. Jadi jangan pas lihat momen apa kita suatu kesempatan kumpul semua, tapi ini suatu momen sepanjang kita hidup ya. Karena tidak semua punya pengalaman itu ya. Dari pimpinan kita, dari perusahaan kasih hotel-hotel terbaik ya untuk kita bisa buat agenda acara itu sampai akhirnya gedung ini terbentuk ya, yang mungkin sebagian besar tahu ini awalnya apa ya, dan disebut gedung AOC juga ini untuk kita semua. Ya, jadi suatu runtutan yang memang kita harus syukuri ya. Dan satu video yang tadi saya garis bawahi mungkin para AOC 1 ya, hijau. Saya nyebutnya hijau, tahu. Tadi ada sekilas pimpinan kita niup balon. Anda perhatikan ya bagaimana perjuangannya itu di momen bahwa balon itu harus pecah. Ya, kita semua niup balon. Pimpinan kita juga di balon itu harus support mendorong biar mau bagaimanapun situasi kondisinya balon itu harus bisa sampai pecah ya, agar keinginan kita masing-masing bisa terkabul. Support kita luar biasa ya, dan kita masih bisa lihat pimpinan kita hari ini betul ya, masih lihat turun naik mobil ke atas ya, kadang-kadang ke lapangan juga mungkin menyapa beberapa dari rekan-rekan semua. Dari sini banyak rekan-rekan senior ya yang pasti lebih kenal beliau dulu dibanding saya sendiri. Ya, lihat momen-momen itu. Pada momen itu mungkin kita mensupportnya untuk beliau untuk niup balonnya. Tapi sadar tidak sadar selama 37 tahun ya, kita 37 tahun kemarin baru ulang tahun, kita tetap support beliau. Betul nggak? Ya, apa yang kita bisa kasih, apa yang terbaik kita kasih ya melalui AOC salah satunya ya tadi mensupport seperti itu. Ya, karena kita tidak pernah tahu kalau kondisi tidak seperti sekarang. Ya, jadi bersyukur kita masih bisa merasakan melihat sesuatu ini yang masih ada artinya ya, masih ada sesuatu yang berkesan meskipun masing-masing mungkin punya persepsi sendiri, tapi jelas kita harus keluarga besar AOC ya. Dan hari ini kita berkumpul ada maksud ya, ada amanat juga dari pimpinan kita untuk bisa segera berkumpul, kita bisa diskusi. Ada beberapa yang disampaikan dari Ketua AOC dan dari saya sendiri sebagai HRD, kita akan simak sama-sama, kita akan ada obrolan juga ya, yang mungkin kita merapatkan barisan ya, karena tantangannya tidak berhenti saja dengan kita ikut training kemarin dan lalu sampai juga hari ini, enggak, tantangannya makin hebat ya. Itu yang kita akan siapkan hari ini ya. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Ada mungkin dari rekan-rekan yang bersedia untuk memimpin doa kita semua? Ya, boleh. Tepuk tangan mulai ya buat Pak. Boleh rekan-rekan? Boleh. Aman. Masih ada yang cuma begini aja. Penasaran apa sih? Ada. Saya masih merinding. Ini nggak bohong ya. Tapi semangat kita harus muncul. Oke? Saya hanya ingin, tadi belum ada yel-yel, nggak apa-apa. Kita mau semangati dulu jiwa kita ya, jasad kita, baru nanti kita sama-sama berdoa untuk rohani kita agar sampai kepada apa yang diinginkan oleh AOC. Oke? Sekali lagi, aman. Oke. Mohon semuanya berdiri. Semuanya siap gerak. Semua. Saya bilang semua ya. Berarti ada yang di lingkungan gedung ini ya. Oke? Jalan itu Pak. Gerak. Oke. Hitungan ketika kita mulai. Buktikan kalau kita masih AOC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
3. Kalau kau suka kerja tepuk tangan. Kalau kau suka kerja tepuk tangan. Kalau kau suka kerja lebih SMN sukses. Kalau kau suka kerja tepuk tangan. Kalau kau suka kerja hentak kaki. Kalau kau suka kerja hentak kaki. Kalau kau suka kerja lebih SMN sukses. Kalau kau suka kerja hentak kaki. Tepuk kerja. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. 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 Hari ini saya merasa ngos-ngosan lagi. Ya. Terima kasih berkah. Muncul, saya juga nggak nyangka Pak Niko mau nyuruh. Tapi nurani AOC mungkin, mohon maaf Pak Leader. Semuanya, para senior, mohon maaf, ini muncul. Mungkin sekarang terima kasih banyak. Semangat terus. Oke, marilah kita sama-sama hari ini untuk terus menyongsong AOC yang sesungguhnya, bahwa AOC singkatannya ada yang ingat? Agen OC. Bagus. Tapi kita masih jadi agen ya. Ya, mari kita berdoa agar kita benar-benar menjadi agent of change. Ya, menjadi agen untuk perubahan. Betul yang begini? Kalau kita cuma mendengar OC, kita kembali lagi ingat cuma video, menangis dan lain sebagainya. Tadi kita lihat banyak tertawa. Bahwa kita betul-betul tertawa waktu itu dan nggak ada yang sedih. Ada yang menangis sedih karena apa? Ingat, itu sesungguhnya bahagia. Betul Pak Randa? Sesungguhnya bahagia karena hari itu kita bisa bersama-sama. Ya, mari kita sama-sama buktikan diri kita masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih benar-benar AOC dan lebih maju lagi, lebih tinggi lagi untuk benar-benar menjiwai AOC yang sesungguhnya. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dan izinkan saya untuk memimpin doa dengan keyakinan yang saya anut. Untuk yang berlain keyakinan, silakan untuk menyesuaikan diri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha asr hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul kembali ya Allah atas ridho dan izin-Mu ya Allah, atas napas yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Kami bisa bicara di sini, kami bisa bergerak di sini dengan adanya napas yang Kau berikan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami selama kami masih diberi kehidupan ini ya Allah, untuk terus berjuang, untuk terus meningkatkan keyakinan dan kemampuan kami ya Allah. Satu, untuk membangkitkan rasa diri kemampuan kami sebagai agent ya Allah, sebagai AOC yang sesungguhnya ya Allah, dan menjadi contoh untuk rekan-rekan dan generasi penerusnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kekuatan kami ya Allah untuk terus berkarya dan membantu para pengusaha kita ya Allah, untuk atasan-atasan kita ya Allah, yang sama-sama kita berjuang untuk memajukan sarana makin mulia, yang benar-benar menjadi sarana yang terus mulia untuk bermanfaat kepada khayalak umum ya Allah. Ya Rabbi, berilah kesehatan kepada kami dan para pimpinan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kemampuan kami untuk terus maju dan berjaya untuk sarana makin mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Resto. Tepuk tangan buat Pak Resto. Sudah mulai menghangat ya? AC-nya perlu dinyalain semua? Belum? Oh belum ya, berarti belum panas ya, belum menghangat ya. Dan tahu ya semua
mau lupa rekan-rekan semua kenapa gedung ini dikonsep ada peredamnya? Ya karena biar bebas kita mengeluarkan semangat kita dengan tadi ya apa yang kita ucapkan itu benar-benar total gitu. Ya jadi nggak perlu khawatir ya kedengaran sedikit lah, tapi biar emang ruang ini bergaung ya, bergema karena memang ini tujuannya kenapa pimpinan kita juga membuat konsep kan bisa sebenarnya beliau buat ruangan biasa ya. Tapi kenapa di konsep ini ya karena tadi buat AOC, buat kita para agen ya, untuk kita punya tetap bisa menularkan ke yang lain ya. Ada yang sudah lupa lagu Mas? Kapan terakhir nyanyi lagu Mas? Nggak usah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang silakan dijawab oleh bapak-bapak dan rekan-rekan semua ini. Ya, saya lagi ingat-ingat juga soalnya. Masih ingat nggak? Tanpa teks bisa? Bisa. Lagu-lagu bisa apa enggak? Ini ngapulong semua ya. Yuk kita berdiri, kita siap-siap nyanyi lagu Mas. Nyanyinya benar-benar dari sapi dan vokalnya ya. Jadi jangan hanya bergumam tapi dari sapi sama seperti kita lihat video ya. Siap nggak? Ya. Oke kita nyanyi bersama. Masih sesuatu nggak? Sesuatu maksudnya masih berarti buat kita. Masih. Kalau masih berarti tepuk tangan sukses dong. Gitu. Masih ingat nggak? Masih. Stop, tepuk tangan sukses. Semua ya. Masih ingat piknik nggak? Mantap, semangat. Mau lagi? Kapan? Besok. Amin ya. Oke, ingat kita punya yel-yel juga ya. Yang Indonesia, tahu? Masih ingat nggak? Ya, terus ada S, M, tahu ya? Masih ingat nggak? Yang ini. Mau dites atau mau langsung? Apa dites? Dites dulu boleh. Ya, yang mungkin yang belum tahu, tapi ya nanti setelah dites harus keluar ya, harus memecahkan gedung ini ya, suaranya ya. Oke, kita tes ya. Indonesia. Indonesia. Siapa kita? Siapa? Soalnya sepatunya berat tuh. Baru cicilan pertama sih kan. Bisa loncat nggak? Sehat semua kan? Nggak ada yang mau bisa, nggak ada? Nah, loncat ya? Ya nanti pada saat loncatnya dicoba lagi.
yang vokal ya, teratas ya, buat kita sendiri, buat kita semua. Kita mulai. Indonesia, Indonesia, siapa kita? Hari ini ya di samping memang ada amanat dari pimpinan kita ya melalui AOC, melalui Ibu Idris sebagai ketuanya dan pengurus, melalui saya juga sebagai HRD, termasuk juga para leader dan di belakang. Boleh tepuk tangan buat para leader kita. Ada yang tahu nggak kenapa kita kumpul AOC? Tidak. Ada yang tahu? Tapi kok mau suruh kumpul? Ada undangan. Udah lihat suratnya ya? Ya. Ngeri ya kan mau opat tanda tangan hadap lo ya? Ya oke, nanti ada yang intinya kita merapatkan barisan ya. Pak Isra saya, terus dari beliau juga kita dengan AOC ini satu sisi beliau mempertanyakan masih ada nggak AOC saya? Ya beliau. Ya AOC sana itu masih bergerak nggak? Ya masih berjalan nggak? Karena beliau menyampaikan kok udah nggak terdengar ya, yel-yel, mas. Itu yang disampaikan ke saya dan Bu Ilis sebagai ketua AOC, dan ini yang kita tidak hanya sekedar yel-yel atau mas saja, tapi dalam suatu keseharian kita juga. Ini kita sama-sama agen of change ini tetap harus membawa hotstone-nya, bara api ya. Bara api ini juga mengajak lain untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi ya. Mungkin kalau kita sebut juga di awalnya ada istilah rotten apple, masih ingat? Ya, ini yang harus membakar rotten apple itu bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Ya, di sini udah para senior segala macam, ya sudah baik belum? Sudah apa yang diperoleh itu memang sudah sepantasnya enggak? Ya, karena kita udah lihat udah berapa banyak yang kebaikan-kebaikan, kebijakan-kebijakan pimpinan kita untuk kita sendiri ya, dan perusahaan ini secara umum sampai perusahaan ini bisa bertahan. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita hadapi, mungkin beberapa hal juga hal-hal baru. Ini ada beberapa poin yang mengingatkan kita semua dan tolong disampaikan ke rekan-rekan yang lain juga yang tidak bisa hadir semua hari ini. Ya, untuk bisa mengingatkan apa sih tujuan pertama kita kesini? Masih ingat nggak? Kerja, ibadah. Ada yang nggak tahu Pak titipan RW saya mah ambil. Ayo deh. Soalnya saya interview saya sampai bengong. Hah? Jadi bapak ada di titah kok RW saya Pak? Nggak ada ya? Kok ada game mau ngapus gitu. Ya nyatanya kerja itu ya cari nafkah, ibadah, menghidupi keluarga, minimal diri sendiri. Awalnya mungkin ya yang awalnya dibiayai orang tua sampai sekarang sudah membiayai anak mungkin sebagian besar. Prosesnya panjang ya, 3 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Dinikmati, disyukuri bersama. Itu landasan kitanya, konsep awalnya itu, fondasi awalnya itu. Plus minusnya ya itu namanya hidup, betul ya? Ada sedih, ada senang, ada berat, ada ringan, ada menikmati, ada yang bosen nungguin ya, banyak. Tapi kenapa kita masih di sini? Itu pertanyaan keduanya. Kalau kita bertanya kenapa kita masuk sini, yang kedua kenapa kita masih di sini? Ya itu yang kita mau sama-sama kita saling menguatkan ya. Memang ada kejadian 1-2 yang menurut saya mengecewakan perusahaan juga, mengecewakan beliau ya. Dan sangat kecewa lagi beliau, kenapa? Karena dari beberapa orang mengecewa itu ternyata AOC. Jadi saya pikir dan rekan-rekan juga setuju ya, kenapa beliau mempertanyakan kemana AOC saya. Ya, ada masa di mana sekarang kita harus yang benar itu ngomong Pak. Yang benar itu malah jangan dipotongkan siun gitu, pun salah. Mau sampai kapan? Kalau udah diingatkan, ditegur, berubah, alhamdulillah, bersyukur ya, berarti memang masih
anggap kita satu keluarga besar. Tapi kalau enggak mau gimana tanyakan. Ya jangan merusak. Pesanan siapa? Ayu. Ya, Abdi nanti dikoreksi oleh Ibu bahasa Indonesia Bu. Ya jadi intinya seperti itu ya. Jadi ini ada penyampaian beberapa materi dari Ibu Idri dan saya. Materi yaitu suatu modal ya untuk kita bisa pelajari, kita tahu, tapi penerapan nanti di lapangannya. Ya jangan sampai nanti AOC ini tidak bergerak, ya malah mungkin membiarkan rotan apple itu menggerogoti terus. Nah kita nggak tahu nantinya akan lebih susah mungkin buat kita semua. Ya jangan egois gitu. Ya karena kita juga punya dapur ya, betul nggak? Ya punya dapur ya, punya cicilan, ya, punya pinjaman di warung. Ya. Masih dikasih pinjam sekarang? Masih. Kalau udah kerja masih dikasih pinjam nggak? Belum tahu. Badai nobian pula. Ya jadi intinya kita samakan persepsi lagi ya, samakan tujuan, samakan pandangan bahwa AOC ini memang masih jalan, masih hidup, karena memang pimpinan kita mengikuti kita training Agent of Change ini untuk bisa kita mengikuti semua perubahan yang akan dihadapi. Ya, oke kita akan lanjut untuk penyampaian materi dari Ibu Indri. Boleh tepuk tangan buat Bu Indri. Sore semuanya. Apa kabar Sarana? Apa kabar Sarana? Apa kabar Sarana? Terima kasih teman-teman agent atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf ya, undangannya mendadak ya. Ada yang di chat sama saya jam 11 malam ya. Jadi nggak tahu katanya harus pakai baju ini, nggak apa-apa. Saya minta maaf ya karena mendadak gitu untuk undangannya. Sebetulnya saya tadi saya dengar katanya datang karena tanda tangannya serem-serem yang di bawah. Tapi saya yakin sebenarnya itu karena keterpanggilan kita sebagai AOC untuk bisa berkumpul lagi ya. Betul ya? Ya teman-teman, saya izin untuk hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Saya mau sharing materi sedikit ya, nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan nanti mungkin di akhir. Oke. Ini yang pertama, ini pernah nggak merasa perubahan itu bikin takut? Saya pada saat masuk sini dengar ya gini, yang lama-lama nih ya, aduh sekarang mah harus pakai komputer, jadi takut karena nggak bisa gitu ya. Nah kan itu mindsetnya harus diubah ya. Jadi kita memang harus bisa ikut terhadap perubahan, karena perubahan itu adalah bentuk kemajuan bersama. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya perubahan, gitu ya. Perubahan bukan untuk ditakuti tapi untuk dimenangkan. Dia sampai bingung mau di zona nyaman atau mau berubah. Kalau kita mau di mana? Berubah. Nah, ini belajar sedikit jadi flashback gitu ya. Agent of Change itu apa sih gitu ya? Yang pertama itu mendorong hal-hal positif, memberi contoh dalam bersikap, tidak takut mencoba cara baru, nggak harus punya jabatan tinggi, cukup punya niat dan aksi. Ya makanya pada saat kita training AOC itu nggak dilihat, oh ini kasif, ini karung, nggak. Operator juga ada kan di sini ya untuk bisa ikut AOC, jadi tidak memandang jabatan di dalam suatu perusahaan. Kenapa kita butuh AOC? Dunia kerja terus berkembang, tantangan baru, itu butuh mindset baru. Perusahaan butuh orang yang mau bergerak duluan. Nah makanya kemarin pada saat training dipilih nih, siapa nih orang-orang yang bisa membawa pengaruh gitu ya, yang mau bergerak. Jadi bapak-bapak semua yang ada di sini itu sudah jelas dinilai oleh perusahaan mau bergerak gitu ya, mau bergerak, mau berubah gitu ya. Ciri-ciri AOC itu apa sih? Punya inisiatif, terbuka terhadap masukan, fokus pada solusi bukan masalah, menyemangati rekan kerja. Kita punya 4 ini nggak teman-teman? Punya ya, harus punya gitu ya. Jadi AOC punya dari ciri-ciri tersebut. Nah, AOC itu kalau bukan kita siapa lagi ya, karena untuk di perusahaan sekarang yang salah satu yang diandalkan itu adalah anggota AOC, karena anggota AOC itu kan sudah pernah training ya, jadi tahu persis gitu ya, pernah dimotivasi, udah berapa kali kita
ikut training, terutama mungkin AOC 1 itu sampai 2 hari 1 malam kita nginep gitu ya. Kita jadi istilahnya sudah banyak mendapatkan materi motivasi gitu ya. Jadi kalau bisa dan harus itu diterapkan gitu. Lalu dampak kecil bisa menular jadi perubahan besar, memberi pengaruh positif dengan investasi jangka panjang. Nah, yuk mulai dari hal kecil. Senyum duluan. Ada yang suka cemberut kalau datang ke pabrik? Mesem gitu ya. Mesem. Nah, makanya saya kemarin ngobrol gitu ya. Gimana kalau kita morning meeting lagi gitu ya, morning meeting lagi jadi ngumpul. Kalau misalnya di rumah ada masalah, jadi sharing sama teman, jadi ngobrol, kealihkan kan. Jadi nggak bete, cemberut gitu ya. Jangan sampai awalnya kayak gitu. Terus harus sapa rekan kerja. Itu yang papasan udah aja lewat gitu. Enggak, awalnya kayak gitu. Jadi harus nyapa gitu ya. Rapikan area kerja ini udah jelas, itu selaras dengan 5R. Lalu usulkan ide baru. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita kerja itu bukan cuma ngikutin perintah aja gitu ya, tapi kita juga harus ada ide baru, diusulkan apa-apa kalau misalnya ternyata nggak diterima. Yang penting kita sampaikan dulu kita punya ide apa gitu ya. Setiap langkah kecil, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah tadi langkah-langkah kecil itu bisa membawa perubahan. Dicoba besok kalau datang senyum gitu ya, sapa teman kerja gitu. Tapi jangan nggak ada siapa-siapa tapi senyum-senyum di jalan juga aneh sih. Jangan sih gitu ya. Nah, data anggota AOC sekarang nih teman-teman. Jadi sekarang itu kita anggota ada 404. Yang belum AOC ada 478, masih banyak gitu ya. Tapi sebenarnya AOC itu bukan tentang hanya yang sudah training. Sebetulnya kan AOC itu jiwa. Jadi teman-teman yang di sini bisa menularkannya di lapangan gitu. Yang udah pernah kita dapatkan itu bisa ditularkan langsung di lapangan pada saat briefing, pada saat ngobrol gitu ya. Itu sebenarnya nggak harus pada saat training aja. Selanjutnya, ini kemarin saya nyelip gitu ya ke jadwalnya produksi, ke Ibu Retno diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan tim produksi. Karena sekarang kita sedang istilahnya krisis kedisiplinan gitu ya. Jadi kemarin saya diberikan kesempatan untuk ngobrol mengenai ini. Oke, disiplin adalah fondasi, tanggung jawab adalah harga diri, pekerjaan adalah rezeki. Di sini ada 2 gambar yang jomplang gitu ya. Yang satu ini rajin, kelihatannya yang satu merokok gitu ya. Ini hasilnya. Orang rajin sudah pasti membawa dia kesuksesan. Yang lalai sudah pasti mendapatkan penyesalan. Ya, jadi ini fondasi disiplin tanggung jawab itu adalah salah satu fondasi di dunia kerja. Itu yang harus kita punya. Nah, ini sama nih. Ada 2 gambar, ini sama persis dengan yang tadi. Ini ngerokok, terus tidur. Udah mau ngerokok ketiduran gitu kan. Gimana gitu ya. Bahaya banget gitu ya, bahaya banget buat dianya, buat di tempat kerja kita gitu ya. Ini jelas mencuri waktu dan kepercayaan. Jadi pastinya orang lalai ini menyanyiakan ini ya, kepercayaan perusahaan ya. Perusahaan udah percaya nih sama dia, mesinnya dijaga, dianya malah ngerokok, malah tidur gitu ya. Itu udah jelas menyanyiakan perusahaan, kepercayaan perusahaan. Sementara banyak yang mengantri untuk bekerja. Kemarin saya sampaikan juga sama para operator, sama orang-orang produksi. Saya kebetulan berdiri sebagai HRD juga gitu ya kemarin. Jadi saya tahu persis berapa banyak lamaran yang masuk setiap harinya, dari mulai ke security nitip, WA gitu ya, email, itu banyak sekali setiap hari gitu ya, setiap hari gitu tuh. Ada yang ngejar-ngejar itu ada gitu. Jadi saya sampaikan juga mungkin sekarang itu kita masuk pakai tes ya, ada tes juga. Jadi kalau misalnya istilahnya gitu ya, saya tetap mau yang penting kerja, ya silahkan. Tapi sudah ada orang yang menunggu persis di belakang teman-teman untuk gantiin posisi teman-teman gitu. Jadi ya udah silahkan gitu ya. Tapi ya udah, kita udah ada gantinya. Nggak jangan sampai kita maksudnya menyepelekan pekerjaan karena itu gitu. Ini tambahan ya untuk leadership. Oke, ini gambarnya, kasihan banget ya leadernya lagi marah, tapi diketawain sama bawahannya. Nah jangan sampai kita
jadi leader yang seperti ini, gak ada wibawanya. Leadership itu tanpa wibawa jadi bahan tertawaan katanya. Ya, jadi di sini ditekankan leader itu bukan tentang jabatan, bukan tentang hanya memberikan perintah, gitu ya, tapi juga harus punya wibawa agar bisa disegani dan dihormati. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak berwibawa, kita akan kesulitan mengontrol disiplin bawahan, akan kesulitan mengontrol kinerja bawahan kita. Ya, jadi itu kita harus punya wibawa gitu ya, tapi bukan berarti harus sampai dihormati, itu enggak gitu ya, tapi seenggaknya karyawan itu segan gitu dengan kita gitu ya. Nah, terus kemarin saya juga menyampaikan ini juga gitu ya, dampak kehilangan pekerjaan. Ini gambarnya ada celengan berarti keuangan. Terus ada hati itu berarti kebahagiaan, kesenangan gitu ya. Sama keluarga, kalau keluarga yang tanggung jawab berarti. Nah, ternyata pekerjaan itu menopang 3 ini, finansial, kebahagiaan, sama keluarga tanggung jawab ya. Jadi kebayang kalau misalnya kita nggak kerja, mungkin kita ya udahlah, saya mah udah umur segini juga misalnya gitu ya. Tapi gimana dengan anak kita yang masih panjang gitu, yang dia punya cita-citanya mungkin pengen jadi apa gitu ya, tinggi gitu ya, sementara kitanya nggak mikir ke sana gitu. Nah, mungkin bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pikirkan juga keluarga, terus ya istri, anak gitu ya. Terus ada pusing mikirin cicilan. Ada yang di sini pusing mikirin cicilan? Nah, gitu ya. Nggak apa-apa kalau saya istilahnya tadi itu, kalau cicilan itu kan adalah motivasi terbesar dalam bekerja gitu ya. Kalau males tapi nanti dipotong, berarti cicilannya nggak bisa kebayar gitu ya, nggak apa-apa itu mah gitu ya, wajar gitu ya. Yang penting gimana caranya cicilannya nggak sampai ngabisin uang apa bulanan ke istri ya, kebayang ya, nanti sama-sama pusing. Jadi tetap harus ada keseimbangan gitu ya. Nah, terus dengan ketidakdisiplinan yang tadi ya, ada yang merokok, ada yang lainnya. Peran kita sebagai AOC itu apa sih gitu ya? Di sini kita membawa perubahan lewat teladan. Ya sudah jelas. Saya jangan sampailah, maksudnya anggota AOC ada yang melakukan hal seperti itu ya. Mungkin yang kemarin ada ya udahlah, mungkin dia ya udahlah gitu ya. Tapi terutama yang di sini gitu ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak disiplin gitu ya. Mengubah budaya tanpa konfrontasi, menginspirasi lewat aksi nyata. Aksi nyatanya seperti apa nanti kita bahas. Nah, aksi ringan tapi berdampak nih, coba ya. Yang pertama ini mungkin foto stiker area bebas rokok di area produktif gitu ya. Mungkin di tempat kerja masing-masing itu di print gitu ya. Ya kecil-kecil aja gitu ya, supaya dia pas mau melakukan itu ada tulisan, seenggaknya mah malu mereka, mudah-mudahan gitu ya. Terus ajak stretching setelah makan siang, kan ada yang suka ngantuk gitu, atau mungkin pasti malam ngantuk, cobain ajaknya stretching sama karunya dikit-dikit gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa ngurangin rasa kantuk. Tapi jangan juga ngabisin waktu jam kerja, mungkin setelah makan sebentar, mungkinnya 5 menit, 10 menit gitu ya. Terus sampaikan dengan empati bukan emosi, yaitu mungkin yang harus jadi PR ya, kita bisa menyampaikan, mengingatkan gitu ya. Kalau menegur mungkin kurang tepat, mungkin mengingatkan gitu seperti apa. Apresiasi rekan kerja yang tertib. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan juga buat Karu pasif gitu. Dilihat mungkin ada yang paling rajin gitu ya, kita kasih misalnya 1 bungkus kopi gitu, terus atau enggak snack gitu ya. Jadi itu buat apresiasi kecil aja supaya dia juga merasa dihargai, terus teman-teman lain juga oh lumayan ya bisa gitu. Jadi bukan cuma kita negur yang nggak benar, tapi yang bagus juga kita kasih apresiasi gitu. Peran agents of change ini semboyan aja ya, kita hebat karena kita waspada. Istirahat itu hak, tapi waktu kerja itu amanah. Asap rokok hilang, prestasi datang. Kita lihat dulu video sini sebentar.
tadi pada saat kita di Pangandaran ya. Di sini semua ikut tuh Pangandaran? Ikut. Ada yang jadi panitia juga ya kemarin ya. Ini saya kemarin ngobrol juga, disampaikan juga di produksi. Ini kita 2023 berangkat ke Pangandaran. Sekitar 790 orang yang ikut dari 800 karyawan. Jadi karena saya sebagai salah satu panitia juga, jadi saya tahu persis persiapannya seperti apa. Bagaimana direksi kita, Pak Joseph, ingin memberikan yang terbaik buat karyawannya. Salah satu contohnya itu hotelnya. Tahu ya hotelnya kemarin? Hotel Laut Biru. Tahu ya Laut Biru itu adalah salah satu hotel terbaik juga di Pangandaran. Ada yang tahu harganya? 800.000 ya, 800 sampai 1 juta ya. Itu nyaman nggak Pak di situ? Nyamannya, saya juga nyaman banget, sarapannya enak gitu ya. Macamnya banyak gitu ya. Jadi kebayang gitu ya, maksudnya Pak Yosef ingin kita tuh bukan hanya sekedar liburan aja, tapi juga ingin kita merasakan kenyamanan gitu ya. Kemarin sekitar 170 kamar kita booking di hotel itu. 170 kamar, bayangkan yang 170 kamar. Lalu bisnya saya sampai bolak-balik karena Pak Yosef nggak mau bis lama, nggak mau bis yang nggak terkenal, nggak mau. Jadi harus yang terkenal dan harus yang tahun-tahun termuda gitu. Karena apa? Keselamatan itu lebih penting. Jadi semuanya betul-betul diperhitungkan, betul-betul disiapkan yang terbaik untuk karyawan. Ya. Kenapa saya bicara kayak gitu? Bukan saya bermaksud ingin menghitung-hitung, tapi kita juga bisa lihat ternyata perusahaan itu sebegitu perhatiannya sama kita. Gitu. Jadi apakah kita tidak bisa membalas dengan memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan? Gitu. Ya. Jadi semoga nanti kalau misalnya kita berangkat lagi, amin, gitu ya. Gitu ya. Jadi tahu gitu persiapan itu ternyata memang dari direksi itu seperti itu, nggak asal gitu untuk karyawan. Gitu ya. Gitu. Jadi mungkin dari saya itu dulu ya. Terima kasih banyak. Saya mengajak para anggota AOC gitu ya untuk bisa sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Lalu juga mengajak teman-teman yang mungkin belum AOC, terus masih cuek-cuek sama tindakan tidak disiplin gitu ya, dia cuek aja, mau tetap merokok mau apa. Memang mungkin kita nggak berani untuk negur misalnya gitu ya, tapi kita tahu ada yang lebih berwenang atasnya gitu ya, mungkin ke atasannya kasih tahu gitu ya. Jadi jangan cuek juga. Itu kemarin ada katanya ada apa markas gitu ya, tolong minta bantuannya gitu. Kalau kita nggak bisa bongkar, kasih tahu mungkin ke atasannya. Ada lagi katanya markasnya misalnya gitu ya. Karena kalau bukan kita mau siapa lagi tadi ya, kalau bukan kita mau siapa lagi, itu nggak mungkin hanya leadernya aja, nggak mungkin kadernya aja gitu. Tapi kita yang ada di lapangan itu harus bantu juga. Kita udah kerja baik, kita udah disiplin, tapi teman-teman kita enggak. Ya, itu kayak yang AOC selalu bilang, ada yang meludah di sumur gitu, di sumur yang kita minum sama-sama kita nggak mau. Jadi kita pasti tahu jangan meludah, karena masih mau panjang gitu ya. Gitu teman-teman ya, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak saya ucapkan. Hari ini kita bisa berkumpul, semoga ini awal supaya kita bisa bersilaturahmi. Terus kalau misalnya ada apa-apa tolong sampaikan ke para pengurus ya, yang pakai baju hijau. Nah ini pengurus nanti silakan kalau ada apa-apa mau disampaikan, mau via WA, mau ketemu gitu ya. Kalau ada masukan, ada acara yang perlu, atau misalnya teman-teman di lapangan mengusulkan gitu apa gitu ya, kalau itu silahkan gitu, feel free, pokoknya open semuanya untuk para karyawan gitu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perhatikan jumlah karyawan kita dengan jumlah AOC 800 sekian, AOC 400. Kalau lihat angka ya setengahnya. Menularkannya cuma tinggal cari satu orang. Benar nggak? Ingetin kedisiplinannya, ingetin kerja benar, kita sebagai AOC cuma satu orang udah bisa terpenuhi, 2 malah jadi lebih.
Ya kalau lihat angka memang baru setengah ikut AOC, tapi kan penularan, agent of change, agen yang bawa perubahan itu cuma kanan kiri doang sebelah. Supir yang udah tinggal anak belum, yuk beri jalan ngobrol ya. Anaknya yang udah supirnya belum, ngobrol ke supirnya gitu. Tinggal itu aja. Ya, betul nggak? Ya, jadi nggak berat sebenarnya, nggak beban. Apalagi ini kita bergerak bersama, ketemu tiap hari, udah tahu, udah hafal semua. Terus dan ini juga mungkin rekan-rekan bapak-bapak tahu ya dipilih itu kenapa? Oke, dibuat agen. Ya, salah satunya memang leader. Ya, salah satunya yang mempunyai sesuatu yang berpengaruh di bagiannya. Ya, secara positif. Ya, karena berharapnya apa itu nanti setelah ikut training AOC itu membantu menularkan, ya bukan malah kebalik gitu. Ya, jadi ini makanya pilihan-pilihan ini sebenarnya disyukuri kenapa? Ya karena itu memang sudah terpilih ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Bu Lindy tadi tentang kedisiplinan. Ya, tadi ya fenomena alam, markas-markas, benteng-benteng Takeshi, apa lagi sebutannya? Ya, tempat-tempat menyumput, belakang mesin atau gimana. Ini para agen tuh harusnya bergerak ya, ingetin ngomong gitu, jangan malah diantekin areanya gitu. Belakang mesin biasa gitu. Ada yang nyebrang lautan, ya tahu nyebrang lautan jauh-jauh ke utility, ada ya utility. Terus utility juga barter pemain di utility kan produksi gitu. Jadi berarti benar ya. Ya bukan nggak tahu ya, hanya belum ketahuan. Nah ini keprihatinan pimpinan kita, udah yuk kita fokus, kita kejar apa yang udah setahun ini kita kerjakan luar biasa dengan lembur terus ya, betul nggak? Ganti motor baru dengan lembur terus ya, benar? Cicilan baru lagi gitu. Ya, yang buat para senior ngalamin gimana perkembangan sarana. Yang intinya pimpinan kita baik nggak sih? Betul? Yakin? Baik aja atau baik banget? Aku setuju semua. Ya, kalau udah itu apa kurang apa sih kita gitu? Sarana udah sarana makin mulia, semuanya mulia. Ya di agama apapun mulia itu udah mulia gitu. Pimpinannya mulia, kitanya nggak ada yang berani ngomong kitanya mulia tuh harus mulia kitanya. Ya. Gitu loh, jadi ya ini kenapa AOC dikumpulkan, ayo kita bergerak lagi, nanti akan ada morning meeting lagi, gabungan morning meeting masing-masing departemen ya, Bu Indri ya, seperti itu ya. Jadi intinya, ya ini sebenarnya hanya sharing ya, kita bukan maksud menggurui, enggak, kita sharing lagi, mengingatkan lagi, dan ini hasil kayak ini kita ingatkan lagi semua, ayo, yang tekudu mah tekudu lah gitu. Karena gawe banyak ya, lemburan, tapi bisa sempat bikin benteng, mah itu kan. Gantian gitu bikin gentengnya semua ya, dan itu aduh resikonya ya. Nah ini saya ada tambahan dari saya, mungkin kita lihat sama-sama ya. Ini Mota Lubis ya, seorang jurnalis sastrawan, itu dia pernah menyampaikan yang kontroversial tentang bangsa Indonesia, tentang manusia Indonesia di tahun 1977. Ada yang kenal? Kan lahir Pak ya. Nah ini ada 6 ciri utama. Nanti saya baca ini, yang ke-6 itu kita akan seri-seri sorangan. Ada yang pernah tahu ini nggak? Belum. Nanti yang ke-6 akan seri-seri sorangan ya. Yang pertama, manusia Indonesia itu munafik atau hipokrit ya, sering memunyikan perasaan atau berpura-pura depan belakang beda. Benar atau benar? Kumaha damang. Kumaha produksi lancar Bu. Wah, nyampe 120 ton. Pasti cek masalahnya lupa oke. Kiriman lancar. Di jalan lancar kalau nggak lupa. Ya, baik ya semua gitu. Tapi nggak tahu ya, itu bukan kata saya loh ya, kata ini. Jadi kebaikan orang sering punya perasaan ya. Benar nggak? Tapi di sini manusia Indonesia semua. Ada orang Turki mungkin atau orang naturalisasi, orang Belanda banyak ya. Ini satu. Ini buat masukan kita. Yang kedua,
enggan bertanggung jawab, cenderung melempar kesalahan kepada orang lain dan tidak berani menanggung akibat dari tindakan sendiri. Tidak ada tanggung jawab personal, salahin atasan atau bawahan. Bener banget nggak? Ya gue ya. Iya kunaon masalah? Nggak tahu pak, nggak tahu bu, itu shift sebelumnya. Iya kunaon ayah benteng, nggak tahu bu, udah ada sebelumnya di shift sebelumnya. Kita tanya lagi sebelumnya, nggak tahu bu shift sebelumnya. Nanya lagi shift sebelumnya, ya shift sebelumnya kan berarti baik-baiknya. Kumaha sih ceritanya itu? Ya terus kalau ada kesalahan gue nggak tahu. Ya, eta masih eta. Atau mungkin nanti ngobrol lagi, udah sama-sama cina abahnya juga. Ya, bersatu kita teguh. Bercerai? Ya ini ingetin loh, ya ingetin teman-teman kita semua. Kalau emang ini benar, ini harus diperbaiki loh. Ya, nggak usah lihat siapa yang nulis, tapi benar kan katanya orang Indonesia. Oh iya, Hamajina orang Indonesia, LHD ya ada ulana. Persib yang penting juaranya. Ya, yang ketiga. Sangat menghormati atasan secara berlebihan dan menekan bawahan main jabatan. Nggak usah ngomong pakai bahasa Indonesia lah ya, kita aja bisa saya diciduk nanti. Benar tak? Betul ya, semangat. Ya, ya tadi benar lancar. Ini kenapa nih? Kok nggak tahu kok bawahan saya itu mah cina. Tanya aja sendiri bawahannya. Ya. Hati-hati loh, Pak. Tadi di Bu Indi ada empati ya. Kita harus bisa belajar gimana merasakan kita jadi orang lain. Ya, kita sebagai atasan gimana jadi bawahan juga harus bisa belajar gimana kita sebagai atasan. Kenapa begitu? Karena kayak tadi, ya, karena kita punya sikap seperti itu. Enaknya, bagusnya maju. Saya, Bu, itu hasil saya. Pak, itu saya loh. Tadi keringetan bolak-balik ke gitu kan dia. Tapi ya masalah. Enggak Pak, enggak. Mundur. Sok dirinya. Tuh, salah yang lain. Ya, sama beberapa kasus juga seperti ini. Sok saya bilang yang benar ngomong, yang salah ya sudah gitu. Saya tanya ini, ayo kita jujur biar jadi bahan pertimbangan kita. Saya selalu ngomong begitu, tapi jawabannya tanya di sini ada supervisor OS ya. Salah lebih kan Pak? Ye. Cek saha Pak? Ayo bukti nanti. Saya nanya nggak itu gitu. Yang dan hebatnya lagi nih, hati-hati ya untuk para agen, kenapa jadi keprihatinan pimpinan kita. Ngarahinnya juga salah. Pak, cek ke CCTV di kamar mandi, mau wani lah Pak, ada kamar mandi ada CCTV nah ayo mah mau mungkin 100% dengan semangat pembelaan sehingga apa pengacara ulu pada pengacara mahal atau siapa gitu ya. Paling nggak bohong ngomongnya. Pas saya tahu lah ngerokoknya di mana. Di Benteng Takeshi, bukan di WC. Sakit hati saya, bener. Pada kamu jadi keren ya. CCTV itu udah jadi alat kita. Jangan Pak, mau ayah, emang mau ayah. Sini korek jangan 7 hari 7 malam mau ayah soalnya lain didinya. Sadis lo itu. Ngeri-ngeri gemes gitu. Ya, yuk kita udah tuh ya. Kapan kita mau majunya dengan pemikiran itu? Jadi nyari itu dan tidak bergerak, tidak punya hati gitu bahwa udah yuk gitu. Dan saya bilang di depan, saya akan kasih pertimbangan sok yang benar ngomong jujur gitu. Dan Pak bahaya ya. Bapak-bapak semua rekan-rekan semua tahu ya kain-kain kita itu mudah terbakar, betul nggak? Ini ada yang seenak aja merokok di sana, sengaja tidak sengaja, pasti tidak sengaja lah jawabannya. Terpercik terus kebakar tidak kelihatan. Mau gimana? Ya saya belajar pengalaman, mungkin ada yang lebih hafal. Kenapa tentang merokok dan tidur itu sanksinya keras di kita? Kenapa? Karena kita punya pengalaman buruk, betul? Ya pimpinan kita punya trauma dengan itu. Kita pernah ngalamin kebakaran, mungkin yang para senior ya, tahu ya. Karena itu, kenapa tidak dipahami itunya? Ya, kita lanjut. Yang keempat, percaya tahayul, mudah percaya pada hal mistis.
irasional kadang lebih dari rasionalitas atau logika. Ya, tadi yang bilang, Pak, lihat aja di CCTV gitu. Tahayul berbeda. Saya tuh mau melihat yang orang rokok, bukan penampakan. Ya. Terus, ya emang Indonesia gini. Ada yang sering nonton film bioskop? Kenapa banyak yang film horor? Ditonton deh, ngantri deh. Ya, jangan sampai nanti kalau kurator nanya, ini kalian kenapa belang? Wah nggak tahu bu, kayaknya ada penampakan kemarin. Jadi belang. Untung belum sampai ke sana. Lihat langganan ngejelasin kelangganannya Pak Didi. Ya, jadi ini, ayo ya, tapi Pak ada di saya ada, enggak be, abai antepren selama tidak mengganggu itu jalan aja. Yang ada permisi, bismillah gitu ya, punten gitu kan. Dan memang ada gitu. 100 suruh ngejar 120 ton. Ya, kalau bisa ngobrol mah, ajakin saya pengen ngobrol, saya pengen tahu ngobrolnya kemana. Ya, oke. Hah? Kenapa bu? Oh, Rojo Merah ya. Rojo Merah. Mau coba ini? Ada jegloro, ada jegloronya di sini. Ya, pasangannya juga aduh komplit hari ini ya. Aduh, mau pentas di sini nggak? Oke, kita lanjut ya. Artistik memiliki jiwa seni yang tinggi dan kreatif, satu poin positif dalam karakter orang Indonesia menurutnya. Punya jiwa seni benar nggak? Kalau punya barang sesuatu, motor lah ya. Ada yang belum punya motor? Wah kurang nyicil berarti. Ya apik-apik nggak? Di dekor, ya. Ada jiwa seninya. Tapi kadang-kadang salah kaprah ya. Mapen, punya jiwa seni, ulang nyoret lah di tembok. Jiwa seni kan? Tuh paling bisa kan si Doro ya sama. Pak, kadang-kadang mikir orang nyebut batu mikir. Pernah ada orang gitu. Ya. Iseng dia mungkin nggak tahu bagian yang lain. Dia nyobain kuduna yuk. Gue engineering bareng jeung bareng orang cobiana bareng jeung hejo sekian halus ya. Rusak mesinnya. Ya, itu salah satunya. Terus yang ke-6 nih, lemah dalam disiplin. Paling benar kan? Tapi lulus ngomongnya paling kerasa kayaknya dia. Hah? Ini manusia Indonesia. Banyak nggak contohnya? Ada yang masih contoh nggak? Ambil susu harus karu. Tadi barusannya. Kang karu, sanes operator dari naon nyetak susu, karuna kemana? Duka pak. Saya jadi udah nggak enak sama buka operator. Saya cuma nanya, bu, operatornya ngambil susu. Udah itu hilang beberapa hari ngendap-ngendap ya datangnya. Ayo sini komal juga. Isi katewak dari kurang. Ya. Kerja pakai sepatu. Ayo we alasan. Hari gampang. Panas. Ya. Kalau di searching buka dulu jaketnya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu jaket baru. Tetap pakai jaket tapi jaketnya baru. Ya, nyambung dengan apa yang disampaikan dan tema kita hari ini salah satunya tentang disiplin. Ini PR kita semua para agent of change untuk ngingetin yang lain. Memang kita sendiri di orang Indonesia lemah. Ya, naik motor enak pakai helm apa enggak? Oh yakin. Mundur kan nggak bisa mundur pakai helm. Ya, Indonesia kan. Kapok pak, kapok gitu. Ya. Itu contoh-contoh sederhananya. Parkir yang rapi ya biar tidak mengganggu yang lain. Wow, di bahan itu satpam sudah ke bahan lawan. Rapi, satpam leungit. Nah.
Pak, kurang tahan parkirnya, ya sok makan dirapiin. Jadi PR kita itu aja sebenarnya, ya bukan hal yang baru. Kita ngadepin tantangan-tantangan yang sebenarnya kita sendiri juga bukan hal yang baru buat kita atasi, buat kita hadapi, ya. Maka dengan kita kumpul hari ini ada banyak hal yang kita mesti evaluasi lagi, ya, koleksi lagi, empati tadi jangan lupa, tidak melihat leader, tidak melihat jabatan, ya, tidak melihat dulur siapa, malah sebenarnya tadi kita sudah sepakat pimpinan kita baik, ya, family status kita juga banyak kan, ya, sok siapa yang udah bisa bikin kuis itu tanpa 4 orang atau 5 orang, nanti 17-an kita bikin family status. Ya, kenapa? Karena biar bisa saling mengingatkan, lebih enak, bukan malah pagalak-galak. Oh iya, emang bawaan si habis sieun kurang pada budakna bangun. Hese di bejaan. Nggak ingat tuh bahwa itu tuh atas rekomendasi siapa. Saya kalau interview bilang saya nggak pernah lihat bapak bawaan siapa. Karena yang kerja nanti tanggung jawab itu akang saja. Dan jaga nama baik yang merekomendasikan saya pesan ini, silakan tanya. Mungkin ada di sini beberapa yang saya sampaikan itu. Biar kenapa nilai baiknya terus berjalan. Ya sekarang udah 2 angkatan ya, itu enggak? Dari bapak ke anak, ya ada yang sudah jalan begitu. Anaknya belum, ya, anaknya belum sampai inju tapi ya, tapi anaknya dengan sepupunya. Iya anak Nakman, anak Nabibi. Tambah saking gede keluarganya, anak tetangga, saking bagernya. Ya itu luar biasa, makanya dijaga yang memang baiknya, tapi ingat tanggung jawabnya, ya ingat bahwa ada satu hal yang kita rekomendasikan, diingetin budaknya gitu. Jangan ngomongnya kebalik, mau ayah nanaon, ayah aing ya, mau hasilin gitu ngomongin. Dah bapak dirinya balak kurang gitu, kudulah gitu kan. Jadi ulah nangkanan babaturan papana ormas bisa jadi apa ya. Beda dari ormas bapak. Ormas bapak di luar. Ya paham ya maksud saya menyampaikan ini keseharian kita udah memang terjadi. Jadi jangan sampai kayak kasih tangan bejaan orang. Nah gitu. Ya. Sama-sama sebagai keluarga, kedisiplinan, semua niat baik. Ini tadi kenapa saya sampaikan ini, saya juga baru baca sekilas dan baru. Ini saya tertarik itu memang, ya, di sebelum kitanya repot. Ya, itu saja ya mungkin materi saya. Oh ya, saya pernah baca ini, bisa dibaca, ya. Kalau nggak suka, ada yang nggak suka pekerjaan? Ada yang nggak suka pekerjaan sini nggak? Oh jujur. Atau bisnis startup di sini kok ya? Kalau tidak berani, cintai pekerjaan kita. Cinta nggak pekerjaan kita? Benar? Butuh? Sayang? Ingat yang di rumah? Iya. Ya, kok mau awal bulan? Tapi kadang-kadang kayak awal bulan itu sehari terus lewat kayak hukum sih kan? Goib. Kemarin yang ya. Ini apa perlu ditempel? Di depan? Mau? Ya. Tadi kita masuk dari yang Bu Maria ya, SMM Pabrik Abdi ya. Dengan Ain. Jangan. Sama jadi yang manajemennya nggak usah. Ya, jadi ini belajar kan ya? Jangan mudah di sumur sendiri. Ya, Oce belajar. Ya. Kebayang, kurang maludah di kelas kurang terus minum. Bayangkan. Sob, bayangkan. Mau coba nggak? Mau coba nggak? Ada masih ambilnya stop. Buka dulu sudah terus keluarin minuman ini. Ya, buat bapak-bapak semua ya tadi kita sharing ya, mengingatkan yang udah pada senior, yang udah mulai setengah hati atau macam koreksi Pak ya. Kalau memang sepakat perusahaan kita baik, pimpinan kita baiknya luar biasa, kenapa tidak bisa jaga beliau? Kenapa tidak bisa jaga perusahaan beliau yang mempekerjakan 800 orang yang ada saudara kita di sana juga?
Kalau mau fair-fairan seperti kita masuk. Saya butuh kerja, Bapak mohon terima. Kalau memang sudah tidak setengah, udah tidak full, tidak mencintai pekerjaan, siap ini. Gentlemen, jangan merusak sawah ladang yang lain. Yang lain punya dapur. Jangan egois, bukan kita saja punya dapur. Betul nggak? Setuju? Ini yang kita tularkan nanti, ya. Oke, kita punya waktu sampai maghrib. Oke, itu ya materi saya. Sebelum kita tutup, nanti kita akan nyanyi bersama ya. Jadi mendahului, jangan yang 20 besar aja nyanyi ya. Itu juga akan karaoke bareng ya. Ya, kan biar bisa komplit semua hari ini. Ada yang mau disampaikan atau mungkin ada mau menyampaikan fenomena apa? Oh, langsung mana Pak Hayo? Tepuk tangan buat Pak Hayo. Aduh, tepuk tangan buat Pak Hayo. Mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar saya berbicara, mohon maaf dan dimaafkan bila ada kekurangan dan mungkin kurang enak didengar. Intinya yang saya lihat dan saya cerna dari awal sampai akhir, ingin perusahaan ini tetap jaya dan orang-orangnya di dalam tetap kompak dan sinergi. Kenapa ya? Saya pernah suatu saat kejadian yang mungkin merasa diri itu kok begini gitu. Intinya kalau emang peraturan itu tidak boleh, biarpun karyawan kecil ataupun karyawan staf, ya tidak boleh. Itu aturan supaya dimengerti dan dipahami oleh semuanya, biar enak. Karena kalau aturan udah A, B, C, D berubah-ubah, yang ke bawahnya juga pasti berubah-ubah, Pak. Bahasa kasarnya, guru kencing berdiri, muridnya pasti kacau kencingnya juga, Pak. Terus, kenapa apa yang terjadi, Pak Hayo? Mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu ke belakang, saya makan catering, kebetulan pakai udang saya nggak bisa, Pak. Saya mau beli ayamnya ke depan, chicken lah. Pas saya mau minta izin sama security dengan segala, Pak saya mau izin, kok nggak bisa Pak? Berhubung A B C D, oh ya saya nggak apa-apa kalau nggak bisa. Saya juga nggak bakal memaksa. Saya takdim, saya hormat dengan aturan-aturan yang ada di SNM. Tapi pas saya keluar dari kantor satpam, kok kepala sih bisa dengan menyelonong, tidak ada istilahnya kartu atau istilahnya izin apa? Keren. Ya istilahnya aturan itu kok saya kok nggak bisa, kok ini mah bisa. Itu kan Pak. Ya setidaknya lah. Mungkin kalau emang bisa ya bisa. Kalau enggak, siapapun nggak bisa. Toh misalkan untuk merokok juga di luar sebentar 8 jam lah, merasa nggak bisa menahan rokok di dalam lah 8 jam lah. Nanti kalau udah keluar dari perusahaan mah mau 2 bungkus habis juga nggak jadi masalah sih kan. Nanti tapi kasar aja terus saya. Tolonglah, kalau emang bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak lah Pak. Itu aja dari saya. Tapi ini mohon maaf terlalu berlebihan mungkin, mohon maaf Pak. Mungkin ya, dengan segala hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hayo. Saya bilang tidak kurang tidak lebih, pas dengan pengertian, kena semuanya. Ya, koreksi ya semua ya, nggak usah dibahas sama kita semua, tapi sudah paham ya. Jadi makanya tidak lebih tidak kurang, pas Pak. Terima kasih Pak Hayo atas penyampaiannya. Ya, oke, tepuk tangan lagi buat Pak Hayo. Ada yang lain? Ada isu terbaru nggak? Pengen tahu nih, saya belum dengar isu hari ini. Konvoy main di, tapi dikata tos CM ya, sahabat bela.
Ada nggak? Saya dengar ada kekhawatiran dengan menyampaikan bahwa ada pengurangan karyawan. Ada nggak? Ada? Kok nggak ngomong? Ya. Oke, sikapi secara positif ya. Saya ini perlu menanggapi biar meluruskan atau disampaikan di lapangan. Disikapi positif karena kita juga belajar hal-hal positif ya. Semua tidak semudah itu. Ya, meskipun akan mungkin ada mesin-mesin baru datang, memang saya waktu itu menyampaikan di produksi. Yang saya sampaikan pertama bahwa dengan mesin-mesin baru datang itu tidak selalu dengan pengertian yang sebelumnya bahwa ada mesin baru butuh tenaga kerja baru, butuh karyawan baru. Itu dulu yang saya mau luruskan. Ya, kenapa? Karena belum tentu mesin ini perlu karyawan. Ya, mungkin saja ada pemindahan dari karyawan dari bagian lain untuk pegang itu, atau mungkin uji coba juga untuk bisa dipegang oleh karyawan yang ada dulu. Ya, jadi pengertiannya ini untuk membantu rekan-rekannya yang hampir tiap hari, bahkan tiap jam. Saya kadang-kadang kalau lihat WA pas makan, Pak, ada mesin baru yang saya kapan dipanggil? Pak, tadi ayahnya datang, suami Abi. Besoknya datang memang 2-3 orang baru. Sorenya nge-WA lagi, udah sore rahasia. Pak, tadi 3 orangnya, yang saya kapan? Ngebrudul tuh. Ya, jadi ini mohon dibantu ya, ya tetap saya prioritaskan karena banyak banget titipan. Kemarin Ibu Indu udah bilang bahwa tes ada 50 orang terakhir. Sekarang juga ada pengetesannya, ada seleksi yang lebih ketat untuk maksud yang lebih baik karena harus perlu orang-orang yang memang punya bisa kecerdasan rata-rata lah, karena nanti ada beberapa mesin itu harus memang belajar. Tadi nyambung yang Bu Indu juga bilang harus belajar, nggak bisa nggak belajar. Ya harus paham, harus nyambung gitu. Ya kenapa makanya ada pengetesan plus ada beberapa ketentuan yang tidak merokok. Ya jadi kalau ada yang di pelanggaran sekalian ngobrolin yang merokok atau tidak. Ya itu salah satu jadi persyaratan. Ya bukan tidak mengertikan, tolong di sini juga mungkin ada beberapa yang warga sekitar pabrik ya, Cimareme, Cibacang, Cipendei. Ya bukan ngada-ngada tapi memang tuntutannya seperti itu. Ya paham dulu ya. Ini para agen biar bisa menjelaskannya A sampai Z, jangan A sampai D ujungnya kepotong, karena yang kemarin disampaikan itu ternyata kepotong. Nah yang kepotong itu yang poin kedua. Ya apakah betul akan ada pengurangan? Ya dalam suatu konsep awal ya. Tapi yang tadi saya bilang ini para leaders ya terutama beberapa yang diproduksi itu nggak segampang itu. Ya karena memang mesin-mesin yang baru itu lebih canggih, lebih jalan. Saya cuma contohkan kemarin seperti Amidi 10 tahun yang lalu ya. Mungkin udah pernah dengar cerita saya dulu ngisi galon dengan keran air masing-masing pegang satu keran, satu operator, satu karyawan ya. Diganti mesin baru, mesin Badi namanya itu otomatis mesin ngisi sorangan aja hebat. Tapi jaminan jadi kaya gitu. Ya, mesin packing ngedus ya kan ada 8 kalau kita beli dusan ada 8 itu dulu 3 orang rapetin dusnya, tarik lakban manualnya, tempel, taruh di palet. Ini nggak tinggal didorong, air mesinnya nutup sorangan. Tepunten tenon, nutup sorangan. Nah itu jamis ya, itu di kita juga akan seperti itu. Kurang lebih meskipun tidak sama persis ya. Jadi ada beberapa teknologi yang memang nanti akan berkurang gitu. Ya mungkin kayak obat dulu didorong, sekarang udah pakai sistem langsung pipa gitu. Mungkin orang legenda lebih apa. Mungkin buat bapak-bapak yang sudah dari awal di sini, ya dulu mungkin ngangkat kain macam-macam pakai roda, pakai hand lift, enggak. Nah, kumaha diangkat palesnya dulu? Oh iya, ya. Nah seperti itu, ya. Terus ada hand lift, ada forklift sekarang kan? Gitu, ya kurang lebih seperti itu prosesnya. Ya bukan hal yang baru makanya. Jadi ya balik karena mah mentang-mentang kayak forklift antuk gue rodanya enggak forklift kurang mantul. Ya enggak gitu juga. Ya jadi intinya seperti ini. Cara yang kita bersikap positif seperti apa? Kerja kasih yang terbaik. Saya bicara seperti itu intinya. Jangan malah memudahkan kita untuk mengganti atau mengurangi. Itu saya bicarakan di kejadian inspecting.
Ya, ada Pak Latin juga, ada Pak Agus di situ. Ini memang gampang gitu. Tapi kalau semuanya bagus baik, kita juga akan berpikir 2 kali. Gitu. Kita akan berusaha dengan apa yang ada, dengan yang benar baik ini kita tempatkan di mana nih yang masih membutuhkan karyawan. Fokusnya itu. Ya, karena kan kita tidak pernah tahu nanti subuh hujan atau enggak. Betul nggak? Ada yang tahu nanti subuh? Ini ada yang tahu nanti besok Persib menang atau kalah? Menang. Udah mesti kandang nanti. Tapi ada yang tahu berapa kosongnya? Menit berapa golnya? Ada kartu merah dia itu sih. Oh, jadi mau main aku bener. Ya? Bakal mati lampu di stadionnya gitu Pak. Ya, jadi tolong sama-sama kita ya tadi ya mengingatkan yang lain, kita sendiri dan orang lain bersikap positif, nilai positif dulu. Ini proses ya, perusahaan tidak semudah itu ya. Dan kita tahu saya masih bertahan di sini karena pimpinan kita sudah sepakat bahwa pimpinan kita baik. Pernah beliau memberhentikan tanpa alasan? Tidak. Ya, tahu kita tidak. Jadi hal yang berat untuk kalaupun nanti akan seperti itu, tapi jangan meminta nanti fokus dulu kerja. Kasih yang terbaik bahwa kita memang masih butuh, kita masih mencintai pekerjaan kita, tunjukkan gitu ya. Ada Pak Ginanjar ya, contoh kerja mungkin pernah disampaikan sama pimpinan kita apa ya, cara menyimpan kainnya, yang plastiknya, sambungan plastiknya jangan di atas, mungkin orang-orang visi tahu ya, itu sempat cerita ke saya juga ya, harusnya di bawah. Kenapa? Biar tidak debu masuk sulitan di sana. Nah itu sampai detail-detail itu yang kita harus bisa tunjukkan kerja baik itu. Ya, jangan yang nggak dilihat sama mau dilihat. Gitu. Kitanya jadi Semarang nggak begitu di sini. Ya, sekaligus dengan kesempatan hari ini saya sampaikan yang saya tahu info-info terakhir, ada kekhawatiran dari kita semua. Ya, kita sama-sama berdoa terbaik buat semua. Ya, pasti semua ada jalannya. Ya. Jangan berpikir itu karena itu masih proses ya, sama seperti dulu proses yang tidak ada handlift jadi ada handlift, yang ada forklift jadi ada forklift, sama sebenarnya. Tinggal kesiapan, fokus ke kesiapan kitanya, kita kasih yang terbaik, kita mau belajar, kita jaga disiplin kita, ya apa yang disampaikan Pak Cahyo juga koreksi buat kita semua, itu saja. Bisa ya? Harus. Ya, kita mau bertahan, kita mau tetap menjadi masa depan sarana ya, itu baik. Jadilah ya. Oke, kita cukupkan dulu atau ada yang mau disampaikan? Tambahkan? Silakan, Bapak. Ada yang mau menyampaikan kesan-kesan? Oh, enggak. Tepuk tangan dong buat Kang Ai. Aduh, tepuk tangan buat Kang Ai. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau tadi Pak Cahyo panjang lebar, kalau saya tidak panjang lebar. Izin untuk semua para leader dan mungkin penasehat. Kalau saya hanya mungkin izin menyimpulkan pertemuan hari ini untuk diri saya pribadi saja. Yang pertama mengingatkan, dan yang kedua menampar. Mengingatkan ya sudah jelas di panjang lebarnya. Yang keduanya menampar kan kalau reaksi orang ditampar beda-beda kan, pasti reaksinya ada 2. Orang yang pintar ditampar pasti akan merenung, sedangkan yang tidak terima pasti akan mencari kesalahan atau bla 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 tadi. Nah, tadi 2 hal itu yang mengingatkan dan menampar mudah-mudahan menjadi bahan koreksi untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Apalagi saya memakai baju pengurus, terus terang saja saya malu sebetulnya Pak. Makanya dari tahun kemarin saya mencoba untuk mengundurkan diri, itu alasannya itu. Karena saya merasa fisik tidak sanggup. Karena kan ini beban sebenarnya, amanah itu. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi tadi yang mengingatkan menampar itu membuat kita jadi sadar. Tadi yang selalu saya katakan, kalaupun kita menjadi bagian masa lalu yang kelam, tapi pastikan kita menjadi bagian di masa depan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, jadi ya benar-benar tadi merapatkan barisan, mengingatkan lagi kita audit ya baju ini. Ya beban tidak beban, harapan kita semua jangan dibeban karena kita tidak berjalan sendiri, kita tidak bergerak sendiri, kita tidak bekerja sendiri. Ya, ada yang mendoakan di rumah, ada support dari teman-teman kita sendiri di sini. Ya, biar sarana bisa bertahan. Ya, ini pasti semua badai akan ada terus. Ya, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Ya, yang ikut di produksi mungkin saya tidak bisa kasih spill ya, nanti di produksi juga tahu.
ya seperti apa gitu kondisinya. Ya jadi intinya tetap positif ya, mengingatkan yang terbaik ya, jangan membiarkan yang salah ya, karena ingatkan yang salah itu bahwa yang punya salah juga punya dapur ya. Kalau yang salah tidak peduli ya, tolong jangan ganggu dapur kita ya, yang masih mau butuh dan masih kerja ya. Tapi mungkin dari Pak Lizer ada yang mau ditambahkan, menambahkan Pak Didi, Bro, Nadia, Bu, Pak Didi, boleh? Oke. Cukup? Masih ada sejam lagi sampai maghrib nih. Oke, kita akan tutup. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan saya sebagai pembawa acara dan pembawa materi, Bu Indri dan kepengurusan dan semua, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya. Poinnya saja kita berkumpul di sini agar tidak menyanyiakan waktu, tidak mubazir anggapannya, dan yang mungkin yang sebagian besar sudah pulang, orang rumah sudah tunggu. Mohon bantuannya ya, atas nama pimpinan, berdasarkan amanat pimpinan, kita bergerak lebih baik, bergerak lebih disiplin, bergerak lebih peduli ya. Tidak hanya untuk perusahaan tapi untuk kita juga ya, karena kita banyak yang harus kita jaga ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi buat keluarga kita. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Kita akan nyanyi bersama ya, mungkin dibantu oleh Pak Jabri dan Bu Regi ya, sebagai jualan idol. Kita akan menyanyikan lagu judulnya, bisa disampaikan. Bisa berdiri ya sambil nyanyi, nanti sambil nyanyi saya dan para pengurus AOT izin untuk bersalaman dengan anak-anak semua ya. Nanti setelah itu mengikut yang lain, setelah itu kita kembali hidup, kita doa, baru kita pulang ya. Setuju ya? Oke, yuk kita beri. Pasti ya? Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Dengan doa ya, karena kita mulai dengan doa. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang datang cuma hari ini. Semoga apa yang menjadi amanat beliau, harapan beliau, pimpinan kita yang sudah luar biasa menjaga keselamatan kita ini, kita bisa support, bisa jaga ya amanat beliau. Kita sertakan selalu dalam doa-doa kita ya, kita juga berdoa untuk kita sendiri, keluarga yang menunggu di rumah ya, rekan-rekan kerja kita juga. Kita akan menginap dengan rasa bersyukur ini, dengan masing-masing bisa merasakan apa yang sudah diperoleh hari ini ya. Untuk berdoa dipersilakan. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh? Jadi sekarang berdiri. Di sini juga diingatkan jalan 5 ya, jangan lupa sampah-sampahnya. Ya, sampai kita yang Indonesia ya. Dan nanti diluruskan ya, gitu ya.